Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Indah. Perkenalkan saya Salwa Adimaya selaku Kader Kombat Justisia tahun 2021 dan saya juga dibantu oleh rekan saya sendiri yakni Kak Putri Fiani Jasmita, Kader Kombat Justisia tahun 2021. Nah, boleh Kak Indah nih perkenalan untuk biar kita makin akrab ke depannya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada organisasi Kombat Justisia karena telah berkenan mengundang saya dalam podcast pada hari ini, yang mana telah disampaikan sebelumnya oleh panitia dengan tema pasal penghinaan pemerintah dan presiden dalam RKUHP serta pembungkaman demokrasi. Nah, menurut saya ini merupakan kajian yang sangat bagus untuk dibahas oleh para mahasiswa hukum khususnya. Mungkin kalau perkenalan singkat dari saya, nama saya Indah Nadila SH. Saat ini saya tengah menempuh Strata 2 di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas. Nah, kemudian untuk pengalaman saya di Kombat, saya pernah menjabat sebagai koordinator bidang penulisan Kombat Justisia tepatnya pada tahun 2019 dan 2020. Mungkin itu perkenalan singkat dari kakak ya. Oke, luar biasa dengan background Kak Indah sendiri yang sudah menamatkan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Nih, langsung masuk aja ke pertanyaan ya Kak. Nah, menurut Kak Indah sendiri nih, apakah sudah seharusnya KUHP Indonesia itu diperbarui? Lantas bagaimana pandangan Kak Indah tentang rancangan kitab undang-undang hukum pidana Indonesia ini yang masih terdapat pasal-pasal yang kontroversial? Boleh dijelaskan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin secara singkat pandangan saya terkait rancangan kitab undang-undang hukum pidana ini. Yang pertama adalah sebagaimana yang kita ketahui, rancangan kitab undang-undang hukum pidana ini bukanlah sebuah isu baru. Rancangan kitab undang-undang hukum pidana ini sudah diisukan, sudah diwacanakan sejak 59 tahun yang lalu, tepatnya saat Seminar Hukum Nasional 1 di Semarang pada tahun 1963. Nah, di situ para pakar hukum telah mewacanakan apa saja sih undang-undang yang seharusnya kita perbaharui. Salah satunya kitab undang-undang hukum pidana, hukum dagang, hukum perdata, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu, mengapa isu ini mencuat saat ini? Memang adanya beberapa pasal yang dinilai kontroversial. Nah, sebenarnya ketika kita melihat kitab undang-undang hukum pidana yang penuh dengan kontroversi ini, seharusnya yang kita judge itu bukan RKUHP-nya, tapi hanya beberapa pasalnya. Teman-teman bayangkan, kita itu telah menggunakan KUHP Indonesia ini sejak lama loh teman-teman. Kita belum mempunyai, maksudnya kita telah menggunakan KUHP ini kan sudah sejak lama nih yang saat ini berlaku. Yang mana KUHP kita saat ini merupakan KUHP ciptaan Belanda yang kemudian kita adopsi dan kita gunakan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Maka teman-teman bayangkan, KUHP kita itu bukan ciptaan kita loh. Artinya beberapa asas-asasnya ataupun beberapa deliknya itu tidak mencerminkan kan kebudayaan Indonesia. Nah, maka menurut saya pembaharuan hukum pidana khususnya dalam RKUHP itu memang dibutuhkan. Karena selain merupakan bentuk dari progresif para pembuat undang-undang untuk menciptakan undang-undang sendiri terhadap penegakan hukum pidana kita, ini juga merupakan bentuk penghapusan jejak kolonial yang masih ada hingga saat ini. Karena ketika KUHP masih kita gunakan, tandanya kita masih tunduk pada produk hukum kolonial ataupun Belanda di saat itu. Nah, maka intinya menurut saya dengan adanya RKUHP merupakan langkah progresif yang seharusnya kita dukung. Namun memang tidak menutup kemungkinan pasal-pasal yang mengundang kontroversi ini juga tidak dapat kita iakan, tidak dapat kita setujui dengan begitu mudahnya.
Mungkin itu pendapat saya. Oke, salah satu pasal yang sangat kontroversial ini tuh yaitu tentang pasal penghinaan presiden dan wakil presiden, Kak. Nah, kita tahu bahwasanya Indonesia merupakan negara yang menganut sistem presidensil, yang mana presiden bukanlah simbol dari suatu negara. Lantas, apakah pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam RKUHP ini cocok diterapkan di Indonesia, Kak? Oke. Baik teman-teman, sekilas kita membahas tentang sistem presidensial. Sistem ini bermaksud adalah pemisahan antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif. Nah, kemudian sistem ini bermakna pula kepala pemerintahan dan kepala negara itu dikepalai ataupun dijalankan oleh seorang presiden. Nah, kemudian teman-teman, apakah sistem ini cocok? Apakah pasal ini cocok untuk kita terapkan di Indonesia? Mengingat teman-teman, kita kaji ulang ke dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13/02/PUU/4/2006. Sebenarnya pasal terkait penghinaan presiden di dalam KUHP kita itu sudah dihapuskan. Nah, apa saja pasalnya? Yaitu pasal 134, pasal 136 bis, dan pasal 137. Nah, ketiga pasal tersebut telah diuji ke Mahkamah Konstitusi, yang mana Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Nah, ketika pasal tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, namun mengapa pasal itu ada lagi di dalam RKUHP? Apakah itu tidak menjadikan presiden sebagai seseorang yang memiliki hak istimewa yang sangat luas sehingga harus diatur secara spesifik pasal terhadap penghinaan presiden? Nah, kalau saya secara pribadi berpendapat seperti ini, teman-teman. Sebenarnya ketika kita baca lagi pasal-pasal di dalam RKUHP tentang penghinaan presiden, pasal 217, 218, 219, dan mungkin seterusnya, orang-orang berpikir bahwa pasal tersebut akan membataskan hak demokrasi masyarakat. Nah, ketika kita elaborasi dan kita pelajari secara mendalam bunyi pasal tersebut sebenarnya secara utuh bukannya membatasi hak demokrasi masyarakat. Tapi ketika kita pelajari, teman-teman, di situ ada salah satu unsur yang menyatakan bahwa kategori untuk dapat dinyatakan kita telah menghina presiden adalah ketika adanya fitnah dan perbuatan dan pernyataan yang tidak benar gitu, atau penistaan. Nah, itu yang pertama yang harus kita ingat. Dan yang kedua, teman-teman, dalam dapat digunakannya pasal 217, 218, 219 tersebut adalah delik itu dapat baru berjalan ketika diadukan langsung oleh presiden. Nah, kita baca ya bunyi pasalnya. Oke, kita elaborasi sebentar ya teman-teman bunyi pasalnya. Nih. Pasal 220 RKUHP menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 218, pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan. Nah, siapa yang dapat mengadukan penghinaan tersebut? Dapat kita lihat di dalam ayat 2-nya. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara tertulis oleh presiden dan wakil presiden. Nah, tandanya kan sudah jelas. Yang dapat mengadukan hal ini hanyalah presiden ataupun wakil presiden ketika mereka memang merasa dirinya telah difitnah ataupun dinistakan oleh masyarakat. Karena teman-teman, dengan adanya delik ini bukan maksud untuk membungkam demokrasi, tapi itulah salah satu, kalau saya nilai, bentuk keistimewaan dari seorang kepala negara. Nah, karena kepala negara itu memiliki hak-hak istimewa. Nah, sama seperti kita di dalam organisasi, pasti ketua ada hak-hak istimewanya tersebut. Sebenarnya hak-hak istimewanya tersebut bukan maksud untuk membatasi hak orang lain, tapi untuk maksud itulah sedikit hal yang dapat diberikan oleh negara untuk menjamin harkat dan martabat seorang kepala negara.
Sama kita seperti dalam rumah tangga, ayah merupakan kepala rumah tangga, pasti ayah memiliki beberapa otoritas, memiliki beberapa hal yang memang harus kita jaga harkat dan martabatnya. Jadi menurut saya hal itu tidak menimbulkan problematika jika memang dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Dilaksanakan dengan sebaik mungkin menurut saya itu adalah bagi aparat penegak hukumnya gitu. Aparat penegak hukum juga harus pandai dalam menelaah apakah ini memang bentuk perbuatan melawan hukum atau tidak. Nah, logikanya juga ketika presiden ataupun wakil presiden ingin mengadukan rakyatnya, oh dia telah menjatuhkan harkat dan martabat saya, telah melakukan penistaan, telah melakukan fitnah dan lain sebagainya. Bukankah hal itu akan menimbulkan efek buruk lagi terhadap citra seorang presiden? Nah, pernah tidak teman-teman melihat ada tidak presiden yang melaporkan rakyatnya, mengadukan rakyatnya telah melakukan fitnah terhadap dirinya? Sangat jarang. Nah, pasti itu juga akan menjadi pertimbangan bagi presiden dan wakil presiden, apakah pantas saya sebagai orang yang harusnya melindungi rakyat malah mengadukannya. Nah, menurut saya delik ini bukan formalitas tapi bentuk hak istimewa saja yang diberikan kepada presiden. Mungkin itu. Oke, kalau misalkan nih Kak, kan dalam RKUHP ini tidak hanya penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, namun juga ada pasal penghinaan terhadap lembaga negara Indonesia. Yakninya ada pada pasal 353 dan 354. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Nah, bagaimana hukum pidana memandang bahwasanya seseorang dapat dipidana jika menghina lembaga negara? Nah, kita elaborasi ya bunyi pasalnya. Nah, di dalam pasal 353, 354, 355. Nah, kita elaborasi dulu di dalam pasal 354 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajibannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perintah yang sah dari pejabat dipidana karena melakukan perlawanan terhadap pejabat dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak dalam kategori 3. Nah, kemudian teman-teman, ketika kita baca pasal ini, penghinaan terhadap pejabat negara atau lembaga negara itu harus memenuhi unsur delik aduan gitu teman-teman. Kembali ke delik aduan Ya, gitu. harus diadukan oleh pejabat ataupun lembaga negara yang merasa dirinya telah difitnah ataupun telah dinistakan gitu. Nah, teman-teman, sebagaimana yang kita ketahui bahwa memang suatu hal yang rentan ketika dibuatkannya suatu pasal ini, karena bukan maksud untuk menjelekkan suatu lembaga. Pasal-pasal yang terkesan bisa dipermainkan itu memang mengandung hal-hal yang nantinya dapat merugikan masyarakat. Karena teman-teman, jika presiden dan wakil presiden dibandingkan dengan seluruh lembaga negara memang rentan melakukan pengejawantahan dari pasal yang telah melindungi diri mereka. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa mengelaborasi di dalam pasal tentang penghinaan lembaga negara itu kan disebutkan tuh beberapa di dalam bab penjelasan disebutkan seperti ini. Beberapa di antara lembaga negara itu seperti kepolisian, Dewan Perwakilan Rakyat, kejaksaan dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita dapat melihat selama ini yang menuai kritis memang lembaga-lembaga tersebut gitu. Menuai kritik dan lain sebagainya. Nah, ketakutannya adalah dengan adanya pasal ini yang mana nantinya aparat penegak hukum tidak mampu untuk membedakan apakah memang pasal ini telah memenuhi unsur-unsur atau tidak. Hal itulah yang kita takutkan untuk dapat menjadi kriminalisasi terhadap para masyarakat yang menyuarakan pendapatnya. Nah, memang kalau terkait pasal ini penuh waspada gitu ya bagi kita, karena
ketakutannya nanti akan digunakan oleh oknum-oknum pejabat tertentu untuk membungkam aspirasi masyarakat. Oke. Selanjutnya Kak, bagaimana pandangan Kak Indah terkait adanya sanksi bagi para demonstran, terutama di kalangan mahasiswa Kak, di mana pasal tersebut justru menimbulkan rentannya diskriminalisasi bagi setiap mahasiswa yang melakukan demonstrasi. Jadi, apakah masuk akal Kak jika penjara itu dipenuhi oleh mahasiswa? Oke. Baik teman-teman, mungkin sedikit ya saya mengulik apa saja tadi. Tadi kan saya paparkan tuh lembaga-lembaga yang masuk dalam bab penjelasan itu, DPR, kepolisian, kejaksaan itu termaktub di dalam bagian penjelasan pasal 351 teman-teman. Nanti coba kita lihat di dalam RKUHP tersebut. Nah, kemudian mengkaji tadi pertanyaan dari Piani yang berpendapat bahwa bukankah pasal-pasal tersebut rentan untuk mengkriminalisasi mahasiswa ketika melakukan demonstrasi. Nah, ini merupakan suatu pertanyaan yang sampai saat ini menuai pro dan kontra bagi diri saya secara pribadi, teman-teman. Demonstrasi merupakan pengejawantahan dari demokrasi. Nah, demokrasi itu dilakukan oleh rakyat. Pengertian demokrasi pada umumnya sering kita dengar sebagai dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, mengapa bentuk demokrasi tersebut saat ini sangat mudah dikriminalisasi oleh oknum-oknum penegak hukum tertentu? Nah, problemnya di sini teman-teman. Mungkin sedikit yang ingin saya jelaskan bahwa demonstrasi memang tidak dilarang apabila ada pemberitahuan. Nah, demonstrasi itu adalah bentuk keinginan mahasiswa khususnya dan masyarakat untuk menyampaikan apa sih pandangan mereka terhadap problematika di negara kita. Contohnya teman-teman di tahun 2019 demo terkait RKUHP, UKPK dan lain sebagainya. Nah, teman-teman pasti berpikir seperti ini. Mereka turun membela hak rakyat, tapi tidak jarang juga orang-orang berpikir seperti ini. Untuk apa kita turun ke jalan gitu? Bukannya hanya mempersempit jalan raya dan merusak sarana dan prasarana. Namun saya tidak setuju dengan pernyataan yang kedua, teman-teman. Nah, kenapa saya tidak setuju? Gini, demonstrasi adalah bentuk adanya demokrasi. Teman-teman pikirkan ketika kita berdemo di jalan raya yang hadir hanya 10 orang. 10 orang ini hanya orang-orang yang paham substansi gitu loh. Terus polisi ada diturunkan 1.000, 10.000. Sementara yang paham substansi ini hanya 10 orang turun dia ke jalan untuk menyampaikan aspirasi. Mungkin nggak aspirasi kita didengar. Sedangkan yang udah beribu-ribu mahasiswa aja turun nggak didengar kadang kan. Nah, menurut saya meskipun orang-orang yang turun ke jalan itu tidak paham substansi, tapi dia meluangkan waktunya untuk dapat meramaikan alek lah kalau bahasa Minangnya kan, itu sudah merupakan suatu tindakan yang baik loh teman-teman. Bukannya saya membenarkan mereka tidak paham substansi, tapi dengan cara mereka meluangkan waktu itu saja sudah sangat baik. Nah, mereka sudah meluangkan waktu, tapi kenapa dikriminalisasi? Bukankah meluangkan waktu itu sudah bentuk suatu perbuatan yang elok, yang sudah baik gitu. Diatur teman-teman di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, tadi kan saya katakan bahwa orang telah meluangkan waktu, tapi kenapa sih luangan waktu mereka itu masih dapat dipidana gitu? Padahal kan dia merupakan pengejawantahan dari negara demokrasi. Nah, kadang ini yang menjadi luput terhadap kita semua teman-teman. Kita baca dulu bunyi pasalnya. Di dalam pasal 1 menyatakan seperti ini. Di dalam undang-undang yang kakak sebutkan tadi, kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya pasal tersebut telah menggarisbawahi secara bertanggung jawab. Nah, kemudian problematikanya kenapa demonstran masih dipidana?
ketika melakukan aksi unjuk rasa, mengeluarkan pendapatnya di muka umum, di muka publik, dan di muka pejabat. Nah, kadang ketika kita melihat ya teman-teman, bukan maksudnya menyalahkan para demonstran, tapi ada juga oknum-oknum yang dengan sengaja membuat kerusakan, seperti di tahun 2019, gedung DPRD, gedung DPR itu kan hancur. Mungkin memang bukan mahasiswa yang melakukannya, tapi ada oknum-oknum yang menyelip di dalam itu dan berusaha untuk membuat kerusuhan. Nah, oknum-oknum yang nakal tersebut dalam tanda kutip memang bisa dan sepantasnya untuk dipidana. Karena kan ketika mereka merusak gedung-gedung, prasarana dan lain sebagainya, itu kita juga sebagai rakyat yang rugi, karena kan pembelian sarana dan prasarana di negara ini berdasarkan pajak dari rakyat gitu. Nah, kemudian tadi di dalam pasal 1 diberikan bahwa menyampaikan pendapat itu merupakan hak setiap warga negara. Tapi kenapa bisa dipidana? Jangan lupa untuk kita baca di dalam pasal 16 yang menyatakan seperti ini. Pasal 16 berbunyi, pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya bahwa meskipun hak jaminan kita untuk berpendapat itu telah diatur dalam undang-undang, tapi kita juga tidak lupa bahwa ada batasan-batasannya. Pun kita kaji di dalam undang-undang yang jauh lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan di dalam pasal 28J ayat 2, di mana pada intinya hak asasi manusia itu dibatasi apabila melanggar hak orang lain, ketertiban umum, dan lain sebagainya. Nah, pada intinya seperti itu teman-teman. Negara tidak membatasi hak demokrasi teman-teman, tapi jangan sampai hak demokrasi teman-teman itu melanggar hak asasi orang lain. Tapi memang pada kenyataannya dan problematika keadaan yang saat ini, kadang kita tidak menimbulkan kerusuhan, tapi ada oknum-oknum yang tetap berupaya mengkriminalisasi kita dengan hal-hal kecil gitu. Nah, contoh misalnya hal-hal kecilnya itu kita berupaya untuk bersuara di media sosial, menyampaikan pandangan kita. Kan itu tidak menimbulkan unjuk rasa nih, tapi mungkin menimbulkan perhatian publik. Tapi oknum-oknum pejabat tertentu tidak senang dengan hal itu. Nah, itu problemnya. Aspirasi media sosial itulah yang rentan untuk dikriminalisasi akibat oknum-oknum yang tidak senang dirinya dikomentari oleh pihak lain. Makanya sampai saat ini pasal-pasal yang dinilai multitafsir itu rawan digunakan bagi para oknum tertentu untuk mengkriminalisasi masyarakat. Oke, baik Kak. Tadi ada Kak Indah menyinggung tentang bersuara di media sosial. Nah, kan kita tahu bahwasanya untuk menunjuk rasa atau mengeluarkan pendapat tidak hanya dengan turun ke jalan, namun bisa dilakukan dengan media sosial. Nah, kenapa yang ingin kami tanyakan ini Kak, kenapa pasal penghinaan presiden dan lembaga negara serta pejabat negara ini diakomodir dalam RKUHP? Bukankah ketika kita menyuarakan pendapat atau yang berkaitan dengan media elektronik ini sudah diatur dalam undang-undang ITE itu sendiri Kak? Nah, bagaimana pendapat kita? Nah, itu dia teman-teman problemnya hingga sekarang. Nanti tolong bantu saya koreksi jika saya salah, bahwa bentuk kriminalisasi yang paling sering dilakukan itu terhadap para masyarakat yang berupaya mengomentari ataupun mengeluarkan aspirasinya di media sosial itu kan paling sering dilaporkan ataupun diadukan dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, yang mana secara spesifik itu mengatur terkait pencemaran nama baik gitu. Nah, teman-teman, perlu ketika kita pelajari lebih lanjut bunyi pasal di dalam RKUHP dan UU ITE itu ada frasa yang berbeda teman-teman. Seperti ini. Kalau di dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE itu terhadap aduan adanya, maksudnya bukan aduan ya, terhadap adanya pelanggaran terhadap pencemaran nama baik orang tersebut tidak jelas apakah itu masuk ke dalam delik aduan atau delik biasa yang dapat berjalan sendiri.
Nah, tidak dijelaskan secara spesifik. Namun ketika teman-teman baca di dalam RKUHP terkait pasal penghinaan presiden dan wakil presiden lembaga negara, itu secara spesifik dijelaskan bahwa yang dapat mengadukan ini adalah presiden atau wakil presiden ataupun pihak dari lembaga negara itu tersebut. Nah, menurut saya Undang-Undang ITE khususnya pasal 27 ayat 3 itu multitafsir, teman-teman. Karena tidak dijelaskan siapa sih pihak yang berwenang untuk mengadukannya. Apakah semua orang? Nah, tapi kalau di dalam RKUHP itu dijelaskan bahwa pasal ini dapat berjalan apabila ada aduan dari pihak yang bersangkutan. Nah, seperti itu. Kak, selanjutnya gimana sih pandangan Kak Indah terkait RKUHP yang tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya RKUHP itu sendiri, terutama tujuan pembentukannya yaitu untuk rekolonialisasi sebagaimana yang Kakak jelaskan di awal tadi, dan demokratisasi. Bagaimana pendapat Kak Indah? Nah, menurut pendapat saya, RKUHP ini sebagaimana yang Kakak jelaskan sebelumnya, jangan salahkan satu undang-undangnya, tapi yang salah itu kan bukan salah pula, mungkin yang terkesan tidak elok itu hanya beberapa pasal gitu. Karena kalau mau kita salahkan, para penyusunnya itu pasti sudah menggunakan dialek yang cukup luar biasa kan, bagaimana rumusan pasal ini dapat diterima oleh masyarakat dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi terhadap pertanyaannya, pasal tersebut ataupun RKUHP tersebut merupakan bentuk rekolonialisasi gitu. Nah, teman-teman, ketika kita pelajari bunyi pasalnya, mungkin ada beberapa kita masyarakat khususnya menilai bahwa ini merupakan bentuk rekolonialisasi dan lain sebagainya. Teman-teman, mungkin teman-teman paham ya, kalau setiap undang-undang yang diciptakan itu pasti menuai pro dan kontra di masyarakat. Tidak mungkin ada masyarakat yang 100% menyetujui undang-undang A, 100% menolak undang-undang A, pasti 50-50 seperti itu. Nah, teman-teman, ketika kita pas baca nih ya di dalam RKUHP tersebut, bahwa ketika kita melihat di dalam pasal 10 KUHP kita, hukuman mati itu merupakan hukuman pokok dan stratanya adalah nomor 1 gitu loh, pidana mati, penjara, dan seterusnya. Nah, ketika kita elaborasi di dalam RKUHP, teman-teman, hukuman mati itu diupayakan menjadi obat terakhir gitu, ataupun sering kita sebut sebagai special punishment. Maksudnya adalah hukuman spesial gitu, apabila tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana itu memang tergolong berat gitu. Nah, di dalam RKUHP ini pidana pokoknya itu yang pertama adalah pidana penjara gitu. Nah, kita coba pahami dengan paradigma kita masing-masing khususnya, bukankah dengan penghapusan pidana mati sebagai pidana pokok sudah bentuk terjaminnya hak asasi manusia? Kan kalau kita lihat nih di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang tidak boleh dikurangi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, salah satu dalam tema ataupun maksud dari dalam RKUHP ini dengan menghapuskan pidana mati sebagai pidana pokok, menurut saya itu sudah bentuk adanya sedikit penjaminan HAM gitu, walaupun tetap ada tapi tidak dijadikan pidana pokok lagi. Nah, dalam negara demokrasi kan itu sudah merupakan hal yang baik gitu loh. Pidana mati tidak dijadikan pidana pokok lagi, hanya pembatasan hak masyarakat untuk bebas menjalankan kehidupannya. Pembatasannya itu berupa pidana penjara. Jadi menurut saya ketika kita nilai dan dengan paradigma masing-masing, khususnya paradigma saya menilai bahwa RKUHP ini sudah cukup baik daripada KUHP di zaman Belanda yang saat ini kita adopsi sampai saat ini. Nah, mungkin itu pendapat saya. Nah, selanjutnya nih Kak, bagaimana pandangan Kak Indah mengenai demonstrasi dalam RKUHP tadi Kak, di mana aturan mengenai demonstrasi ini
bukannya justru mengkhianati semangat reformasi, Kak. Hal ini dikarenakan di dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 seperti yang Kakak jelaskan tadi, tidak ada aturan mengenai sanksi pidana bagi demonstrasi, tetapi hanya memuat ancaman pembubaran apabila demonstrasi dilakukan tanpa pemberitahuan. Lalu apakah bisa, Kak, jika pasal tersebut tetap dicantumkan dalam RKUHP jika sebelumnya juga telah diatur di dalam undang-undang seperti Undang-Undang nomor 9 tadi, Kak? Nah, baik. Pertanyaannya hampir sama ya sebetulnya dengan yang tadi telah saya jawab. Bahwa kan tadi dikatakan bahwa hanya sanksi pembubaran saja. Namun kita telaah lagi nih di dalam pasal 16 dan 17 undang-undang terkait undang-undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, bahwa ada batasannya, teman-teman. Pertama, jika tidak ada nih pemberitahuan kan dibubarkan. Namun kita lihat pada bab 5 terkait sanksi, khususnya pasal 16 dan pasal 17 menyatakan bahwa apabila pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat melanggar hukum, itu akan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam KUHP gitu. Nah, kemudian lebih berat lagi di dalam pasal 17 menyatakan bahwa kan kalau demo itu ada penanggung jawabnya nih. Penanggung jawab pelaksana penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 16 undang-undang ini dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, contohnya KUHP, dan ditambah 1/3. Nah, ada batasannya di dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 ini terkait hak untuk menyampaikan pendapat. Apabila hal itu melanggar hukum dapat dipidana. Tidak hanya dibatasi dengan pembubaran saja. Selanjutnya nih Kak, bagaimana pandangan Kak Indah selaku orang hukum jika seandainya RKUHP disahkan, namun pasal mengenai harkat dan martabat presiden ini serta demonstrasi tadi ini tetap tidak dihilangkan? Nah, menurut saya sebagai orang hukum, pasal penghinaan presiden, wakil presiden itu tidak salah gitu loh. Karena menurut saya itu merupakan bentuk hak yang diberikan oleh negara untuk menjamin perlindungan terhadap presidennya. Nah, sedangkan kita sebagai masyarakat biasa saja dihina, kita memiliki hak untuk mengadukan hal itu kepada kepolisian. Nah, menurut saya tidak salah negara memberikan hak khusus kepada presiden dan wakil presiden adanya delik ataupun aturan dalam pasal RKUHP yang secara spesifik melindungi harkat dan martabat presiden. Namun yang jadi problemnya itu adalah penghinaan terhadap lembaga negara. Lembaga negara ini kan banyak, teman-teman, tidak hanya DPRD, tidak hanya kepolisian, tidak hanya kejaksaan, tapi banyak sekali. Nah, rawan sekali pasal ini digunakan oleh oknum-oknum tersebut gitu di instansi lembaga negara tersebut. Karena kalau perlindungan presiden dan wakil presiden kan itu yang akan martabatnya ternoda itu hanya 2 orang. Iya. Presiden, wakil presidennya. Tapi kalau lembaga negara ini ada banyak, teman-teman. Kita tidak bisa kan membungkam semuanya, tentu tidak. Nah, ini menurut saya pasal yang harus dikaji ulang gitu. Karena pasal ini rentan mengkriminalisasi masyarakat walaupun dilindungi ataupun termaktub dalam delik aduan gitu. Tapi kan yang ngadu nggak 1-2 orang, tapi banyak sekali orang. Nah, menurut saya seperti itu sih kalau terkait komentar saya. Oke, terakhir nih Kak, nih pesan Kak Indah untuk pemangku kebijakan yang sedang merumuskan RKUHP di Indonesia itu apa sih Kak? Menurut saya berharap RKUHP ini mungkin memang perlu dikaji ulang, tapi problem yang paling besar itu adalah bagaimana mengimplementasikan RKUHP ini. Karena teman-teman, aparat penegak hukum kita itu kan advokat, tapi kan kalau yang dalam di bawah kekuasaan negara itu kan kepolisian, kejaksaan dan hakim. Nah, bagaimana 3 instansi penegak hukum ini dapat mengejawantahkan RKUHP ini dengan sebaik-baiknya? Bagaimana cara membuat pemikiran mereka itu sama terhadap penerapan suatu pasal? Contoh, adanya suatu
instansi ataupun lembaga negara nih, oknum perorangan mengadukan, contoh Pak Polisi, saya telah dihina, saya telah difitnah, saya telah dinistakan oleh si A, saya mengadukan nih. Nah, polisi sebagai aparat penegak hukum yang paling utama nih, yang bukan utama sih, yang paling pertama dalam proses perkara pidana itu harusnya mereka bisa membedakan apakah ini memang memenuhi delik-delik penghinaan terhadap lembaga negara atau tidak. Nah, karena problemnya jika para penegak hukum tidak mampu membedakan hal ini, inilah yang akan menyebabkan tingkat kriminalisasi terhadap masyarakat itu rentan gitu loh teman-teman. Tapi ketika aparat penegak hukum kita cerdas membedakan bahwa ini adalah bentuk pelanggaran delik, ini bukan bentuk pelanggaran delik, maka insya Allah RKUHP ini bisa berjalan dengan baik. Karena mungkin teman-teman pernah mendengar ada kalimat yang menyatakan seperti ini. Ketika kalian ingin menyalahkan suatu hukum, jangan salahkan produknya, tapi salahkan pencipta hukum tersebut dan aparatur penegakannya gitu. Karena hukum itu kan nggak salah, dia mana bisa terbentuk tanpa ada pihak yang membentuknya, mana bisa berjalan apabila tidak ada pihak yang mengimplementasikannya. Maka saya harap aparat penegak hukum dapat menjalankan RKUHP ini dengan baik, tanpa adanya intervensi ataupun adanya ancaman-ancaman dari pihak lain agar dapat mengkriminalisasi masyarakat dengan semena-mena. Nah, mungkin itu pesan dari saya. Oke, baik, terima kasih Kak Indah. Saya Salwa Adimaya selaku pamit undur diri bersama rekan saya Kak Fiani Jasmita. Terima kasih Kak Indah atas telah meluangkan waktunya kepada kami. Baiklah, berakhirlah sesi podcast kita pada hari ini. Saya Salwa Adimaya dan juga Kak Putri Fiani Jasmita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.